itu akan dibawa. Saya paham itu. Nah, untuk itu harus banyak dilahirkan. Nah, selain itu, apa sih untuk menurunkan angka premanisme di kalangan industri itu adalah membuat bursa kerja. Ini yang saya tadi sudah menghubungi orang untuk segera menyiapkan. Bagaimana menyiapkannya adalah ada pabrik, ada lingkungan desa, ada lingkungan kecamatan. Di lingkungan kecamatan ini calon tenaga kerja barunya harus segera terdata. Kalau ada lowongan ini nggak usah rame-rame teriak kemana-mana, cukup ini nyari di bursa kerja ini kualifikasinya, kemudian diundang, dilakukan wawancara, tes segala macam. Setelah positif banget dia diterima, kemudian suruh nyuruh dibikin persyaratan. Kalau terus-terusan dibuka lowongan kerja melahirkan antrian ribuan, pasti menimbulkan percaloan, pasti menimbulkan berbagai problem dan asumsi bahwa angkatan kerja di Jawa Barat itu sangat tinggi dan tidak tertampung. Nah, pola inilah yang akan dibuat hari ini adalah, yaitu satu, gerakan pemikiran saya adalah mempermudah akses investasi. Ini saya buktikan kemarin, misalnya BYD di Subang itu karena Patimban itu masih lama prosesnya, dia butuh jalan, sehingga jalannya dibuat dalam bentuk akses tol yang sifatnya sementara. Mungkin dulu bisa diproses dalam waktu lama. Kemarin hanya 10 menit itu keluar izin menterinya dan siap dibangun. Nah, ini kan percepatan. Nah, kemudian yang berikutnya hari ini adalah orang masih ribut di pembebasan tanah. Kenapa pembebasan tanah ribut? Karena percaloan. Nggak tanggung-tanggung. Itu di Subang itu 1 meter ada yang nawarin 20 juta per meter. Pengusaha mana yang mau? Nah, ini harus dipermudah dengan membangun akses. Aksesnya bagaimana? Nanti si pembebas tanah harus bertemu langsung dengan orang yang membebaskan. Gubernur akan memfasilitasi untuk mengundang masyarakat yang punya tanah, dan kemudian pengusaha yang akan membebaskan. Kemudian dua-duanya bertemu, silahkan bernegosiasi, bertransaksi tanpa melibatkan pihak lain. Agar apa? Kalau masyarakat menikmati kenaikan harga tanah dan dilakukan penjualan, maka dia bisa menikmati uang. Tetapi dengan sebuah catatan, masyarakat itu harus bisa memanfaatkan uang itu dengan asalnya sawah, cari tempat sawah yang lebih murah dan lebih luas. Dan saya tahu betul itu. Orang Bekasi dulu ketika ada pembebasan, itu mereka memburu sawah yang di Kerawang. Dan sekarang ratusan, mungkin ribuan hektar tanah di Kerawang ini banyak yang dimiliki orang Bekasi. Saya pernah berkunjung ke sebuah desa di Kerawang ini, adalah ada satu desa di mana rakyatnya tidak punya sawah 1 meter pun. Yang punya sawahnya seluruhnya adalah orang Bekasi ini, Pak. Bapak tahu betul, orang Bekasi. Nah, ini fenomena yang harus segera diselesaikan. Sehingga saya ucapkan terima kasih juga pada pimpinan Komisi 1. Kita juga harus mengidentifikasi negara ini nanti harus menurunkan lagi. Sampai apa menurunkan negara? Berpikir si orang yang punya pembebasan tanah ini, punya uang ini, harus punya skema ekonomi yang akan dilakukan. Kalau nggak punya skema ekonomi akan dilakukan, lebaran beli baju, beli mobil, bangun rumah kos-kosan awalnya, ujungnya anaknya tidak bisa bekerja, mereka akan lahir lagi menjadi kelas miskin baru. Sehingga dalam perspektif ke depan ada pemikiran kalau ingin ngadopsi Tiongkok adalah tanah itu tidak dibebaskan. Tapi nggak mungkin Indonesia ini. Tetapi tanah itu dihitung sebagai bagian dari investasi. Karena tanah dihitung sebagai bagian investasi, maka pemilik tanah itu menjadi pemilik modal sebuah industri. Karena pemilik modal sebuah industri, maka pemilik tanah itu menikmati turun dan naiknya produksi. Sehingga bisa puluhan tahun dia menjadi, di dalamnya menjadi bagian dari manajemen, jadi komisaris, jadi CEO.